Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memaparkan analisis 7 jurnal terindeks Scopus. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri saya atas nama Elma, program studi Magister Pendidikan Fisika, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, langsung saja pada analisis jurnal yang pertama dengan judul Practicality and Effectiveness of the ABMR Teaching Model to Improve Basic Problem Solving Skill. Penulis atas nama Joko Siswanto, Endang Susantini, dan Budi Jatmiko. Afiliasi Journal of Baltic Science Education. Jurnal ini terindeks Scopus Q2. Pada jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kepraktisan dan efektivitas model pengajaran ABMR, investigasi based multiple representation dalam meningkatkan problem solving skill fisika para siswa program sarjana. Metode penelitian yang digunakan yaitu pra-eksperimen menggunakan satu kelompok, pretest, dan desain post-test. Jumlah sampel penelitian adalah 186 siswa dari total 391 siswa yang mengikuti perkuliahan fisika dasar di beberapa program studi Universitas PGRI Semarang Indonesia, termasuk pendidikan fisika, pendidikan matematika, dan teknik mesin. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap fase model pengajaran ABMR dapat diimplementasikan oleh dosen dengan kategori baik dan dapat diandalkan dan kegiatan siswa yang relevan, sehingga model pengajaran ABMR memenuhi syarat kepraktisan. Hal ini juga efektif ditunjukkan oleh ada peningkatan skor problem solving skill fisika sama dengan 5% enggan rata-rata dengan kategori sedang dan tidak berbeda atau konsisten untuk setiap pasangan kelompok, dan respon siswa yang dikategorikan baik setiap komponen mengajar. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengajaran fisika dasar menggunakan ABMR pada topik history dan magnet untuk meningkatkan problem solving skill fisika siswa terbukti menjadi praktis berlaku dalam pembelajaran ditunjukkan oleh implementasi setiap fase model oleh dosen dalam kategori baik dan dapat diandalkan, dan presentasi kegiatan siswa yang relevan di setiap fase efektif ditunjukkan oleh peningkatan signifikan dalam problem solving skill fisika 5% pada suatu enggan rata-rata yang dikategorikan sedang. Enggan rata-rata tidak berbeda atau konsisten untuk setiap pasangan kelompok, dan respon siswa yang dikategorikan baik pada setiap komponen pengajaran. Jurnal yang kedua dengan judul Bird Interaction in the Physics Classroom Effect on Gender Difference, Performance, Conceptual Learning, and Problem Solving. Penulis atas nama Claudia Luke, afiliasi Journal of Baltic Science Education. Jurnal ini terindeks Scopus Q2. Pada jurnal ini bertujuan untuk menguji pengaruh peer teaching pada kinerja kesenjangan gender, pembelajaran konseptual, dan problem solving dalam fisika. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan mixed method. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Teknis Terbali di Universitas Dokuz Eylül, Turki. Ada 4 departemen, yaitu industri kaca dan keramik, geoteknik, teknologi pengebaran, dan teknologi batu bangunan alami, di kampus yang menawarkan program 2 tahun. Sampel penelitian terdiri dari 98 mahasiswa tahun pertama dari 2 bagian yang berbeda dari kursus fisika, di mana bagian-bagian secara acak ditugaskan ke 2 kelompok. Para siswa berusia antara 18 dan 20 tahun. Sekitar 50% dari siswa dari perguruan tinggi ini melanjutkan pendidikan mereka di universitas 4 tahun. Kelompok perlakuan atau TG terdiri dari 42 siswa yang terdiri dari 48% perempuan dan 52% laki-laki. Kelompok perlakuan diinstruksikan menggunakan instruksi RAN
Nah, bagian lain dari 56 siswa dengan distribusi perempuan yang sama dan laki-laki berperan sebagai kelompok kontrol. Kelompok kontrol diinstruksikan melalui instruksi konvensional. Nah, interaksi antara siswa dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol tidak diizinkan. Tugas lain berkaitan dengan kursus kecuali FCA dan ujian tidak ditugaskan pada siswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peer interaction memiliki lebih banyak efek positif pada pembelajaran konseptual dan problem solving siswa daripada instruksi konvensional. Pembelajaran konseptual dan peer interaction tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara siswa perempuan dan laki-laki di kelompok perlakuan. Namun kinerja problem solving kuantitatif setelah peer interaction mengungkapkan bahwa siswa laki-laki berkinerja lebih baik daripada siswa perempuan. Pembelajaran konseptual dan problem solving siswa perempuan dan laki-laki tidak berubah secara nyata di kelompok kontrol. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu instruksi sebaya, salah satu metode keterlibatan interaktif, memiliki efek lebih positif pada pembelajaran konseptual dan kinerja problem solving siswa daripada instruksi konvensional yang berpusat pada guru. Mayoritas siswa perempuan dan laki-laki menyatakan bahwa pengajaran teman sebaya adalah metode yang bermanfaat dan lebih efektif daripada pengajaran konvensional. Akhirnya temuan penelitian seputar pengajaran instruksi sebaya telah membentuk praktik berbasis bukti untuk keterlibatan interaktif di Turki. Pada jurnal yang ketiga dengan judul Appraising Problem Solving Skill of Momentum and Impulse Phenomena Using Context and Problem-Based Learning. Penulis atas nama Hubertis Trilativa, Adit Anugrah, Anthony Saragar, Misbah, dan Kitusak Journey Siti Pasar. Afiliasi European Journal of Education Research. Pada jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh model pada keterampilan siswa untuk problem solving fisika. Metode penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian pra-eksperimen dengan desain kelompok kontrol tidak setara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis konteks CPBL memengaruhi problem solving skill fisika. Model CPBL mampu meningkatkan problem solving skill fisika siswa, keterampilan komunikasi, kepercayaan diri siswa dalam belajar, serta meningkatkan pemahaman siswa tentang pelajaran fisika secara konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini, ada pengaruh pada model yang diterapkan dengan gain signifikan 0,00 menurut hasil analisis core problem solving skills dari 4 aspek problem solving skill. Skor tertinggi adalah pada aspek pemahaman masalah di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada jurnal yang keempat dengan judul Exploring Social and Cognitive Dimension of Collaborative Problem Solving in an Online Simulation Basic Task. Penulis atas nama Jessica Andretott dan Carol M. Forsyth. Afiliasi Computers in Human Behavior. Jurnal ini terindeks Scopus D1. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, yaitu penyelidikan sifat fitur yang didasarkan pada teori yang diidentifikasi dalam ontologi. Fitur-fitur ini berbasis obrolan yang diperlukan pengujian kualitatif untuk memahami wacana kolaboratif tingkat rendah. Dengan demikian, hasilnya meliputi bagian-bagian berikut, yaitu pengujian kualitatif, frekuensi keterampilan CPS, profil keterampilan CPS, profil dan kinerja keterampilan CPS, profil dan peringkat keterampilan CPS, dan analisis eksplorasi
komposisi tim. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kelompok profil sosial, kognitif rendah menunjukkan kinerja yang lebih buruk daripada siswa dalam kelompok profil lainnya. Selanjutnya memiliki setidaknya satu anggota sosial atau kognitif tinggi dalam tim memfasilitasi kinerja. Kesimpulan dari penelitian ini, uji ukuran efek menunjukkan bahwa si PBL model ini efektif dalam meningkatkan problem solving skill fisika. Model si PBL yang diterapkan memberikan fisika yang lebih tinggi, keterampilan memecahkan masalah, karena dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk dapat memecahkan masalah yang disajikan dalam konteks aplikasi fisika dalam kehidupan nyata. Nah, model si PBL ini melatih siswa untuk mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor penyebabnya masalah fisika dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada momentum dan bahan impuls, sehingga solusi dapat ditemukan dan memecahkan masalah. Menurut hasil analisis for problem solving skill, dari 4 aspek problem solving skill, skor tertinggi adalah pada aspek pemahaman masalah di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada jurnal yang kelima dengan judul The Validity and Effectiveness of Physics Independent Learning Model to Improve Physics Problem Solving and Self-Directed Learning Skill of Students in Open and Distance Education System. Penulis atas nama Pakan Pandiangan, Igusti Mada Sanjaya, dan Budi Jatmiko. Afiliasi Journal of Baltic Science Education. Jurnal ini terindeks Scopus Q2. Pada jurnal ini bertujuan untuk menganalisis validitas dan efektivitas model Physics Independent Learning terhadap mata pelajaran listrik dan magnet dapat meningkatkan pencapaian problem solving skill fisika dan mandiri. Keterampilan belajar siswa di ODS. Model Physics Independent Learning efektif ketika validitas isinya dan validitas konstruk valid dan dapat diandalkan. Model Physics Independent Learning efektif ketika proses pembelajaran mampu mencapai peningkatan yang signifikan problem solving skill fisika dan keterampilan belajar sendiri. Metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimen semu menggunakan one group pretest post-test design. Penelitian ini dilakukan terhadap 144 mahasiswa Universitas Terbuka Kantor Wilayah Surabaya dari suatu populasi di Indonesia, 225 siswa di 3 wilayah berbeda di mana terdapat 2 kelompok siswa masing-masing. Selama uji coba terbatas, ia menggunakan satu wilayah dengan 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing 22 siswa. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa F-hitung memberikan dengan tingkat signifikansi untuk problem solving skill fisika. Oleh karena itu, ada indikasi kuat bahwa dampak model Physics Independent Learning pada problem solving skill fisika untuk kelompok tidak berbeda pada tingkat signifikansi 5%. Juga menunjukkan bahwa F sama dengan 1,61 lebih kecil F tabel dengan tingkat signifikansi untuk keterampilan belajar mandiri. Alhasil ada indikasi kuat itu dampak model Physics Independent Learning pada pembelajaran mandiri untuk kelompok tidak berbeda pada tingkat signifikansi 5%. Simpulan dari penelitian ini berdasarkan penelitian dan diskusi di atas, pembelajaran yang menerapkan model PEL dan mata pelajaran listrik dan magnet secara sah, andal, dan efektif memenuhi syarat untuk meningkatkan problem solving fisika, keterampilan, dan keterampilan belajar mandiri siswa di sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Validitas, reliabilitas, dan efektivitas
tipe pengajaran yang menggunakan model PEL untuk meningkatkan keterampilan dan problem solving fisika, keterampilan mandiri. Pada jurnal yang ke-6 dengan judul Integrating Augmented Reality into Problem-Based Learning, the Effects on Learning, Achievement, and Attitude in Physics Education. Penulis atas nama Mustafa Fidana dan Merit Tunsal, afiliasi Computers and Education. Jurnal ini terindex Scopus Q1. Pada jurnal ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara skor rata-rata sebelum dan sesudah tes dari masing-masing kelompok dalam hal prestasi belajar fisika dan sikap dalam kursus sains. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara skor rata-rata post-test IJ1, kemudian IJ2, dan CG masing-masing dalam hal prestasi belajar fisika dan sikap dalam kursus sains. Yang ketiga, untuk mengetahui pendapat para siswa yang menggunakan AR tentang dampak aplikasi AR terkait fisika pada pengalaman belajar mereka. Metode penelitian yang digunakan yaitu desain kuasi eksperimental dengan 2 kelompok eksperimen dan kelompok kontrol digunakan. Penelitian ini dilakukan sebanyak 91 siswa dari 3 kelas. Siswa kelas 7 sekolah menengah pertama di sebuah provinsi yang terletak di utara Turki berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian ini. Dari siswa 50 adalah laki-laki dan 41 adalah perempuan. Sebelum percobaan, 3 kelas secara acak dibagi menjadi 2, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang terdiri dari 30 siswa di grup eksperimental kelas 1, 31 di grup eksperimental 2, dan 30 di grup kontrol. Kelompok itu tidak berbeda dalam hal nilai rata-rata skor prestasi belajar untuk kursus sains pada semester musim semi tahun akademik 2015 sampai 2016. Secara khusus, rata-rata nilai yang didapat oleh siswa dalam kelompok-kelompok ini dari ujian kursus sains di kelas 6 digunakan untuk ANOVA. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa dalam kelompok dekat satu sama lain dalam hal prestasi belajar sains untuk kelas 6. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan teknologi AR dalam proses PBL memiliki nilai prestasi belajar yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan PBL dan instruksi berbasis guru di kelas. Temuan ini yang paralel dengan temuan beberapa studi yang menggunakan PBL dibantu dengan teknologi AR mengembangkan kemampuan belajar siswa dalam mata pelajaran fisika dan meningkatkan efektivitas PBL. Kesimpulan dari penelitian ini, siswa-siswa melaporkan pendapat yang sangat positif tentang teknologi ini dalam konteks pendidikan dan artikel mereka, dan mereka akan kelompokkan dalam 2 kategori. Kategori pertama diberi judul keunggulan AR dalam pembelajaran fisika dengan memasukkan kognitif positif dan efek efektif pada siswa secara bermanfaat. Pemahaman yang lebih baik dan menganalisis skenario masalah, yaitu retensi konsep fisika, fasilitasi dan konkretisasi dalam pembelajaran otonom, menarik, realistis, menyenangkan, interaktif sebagai lingkungan belajar. Pada jurnal yang ke-7 dengan judul Obstalis Modeling Reality, 2 Exploratory Studies on Physics Definite and Undefinite Problems. Penulis atas nama Maria Elena Trujillo,
Vicente San Jose, dan Sulma Gamoso. Afiliasi Journal of Biotech Science Education. Jurnal ini terindeks Scopus Q2. Pada jurnal ini bertujuan untuk membangun pengetahuan tentang strategi pengajaran untuk pengembangan keterampilan fisika, khususnya pemodelan. Metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimen. Subjeknya pemilihan acak dari 114 masalah sampel dilakukan di antara 280 yang disarankan atau diselesaikan sepenuhnya masalah fisika termasuk dalam panduan resmi untuk kursus fisika di Universitas Besar Amerika Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk jumlah tindakan penyelesaian tertentu dan waktu rata-rata yang diperlukan untuk melakukan beberapa tindakan penyelesaian para ahli lebih tinggi di masalah yang tidak didefinisikan atau UP daripada di masalah yang ditentukan atau DP. Tindakan pemecahan ini adalah elaborasi mental dari model situasi dari pernyataan masalah, membangun model fisik konseptual dari realitas mentah ke fisika, dan menghubungkan model fisika konseptual ke model situasi dari fisika kembali pada kenyataan. 3 tindakan pemecahan ini bersama dengan perbedaan UP-DP dalam waktu berpikir diam. PA software kategori pada gambar 1 dan 2 dan perbedaan UP-DP dalam intervensi wawancara ditunjukkan untuk membuat eksplisit bagian dari silent thinking. Menyumbang presentasi total waktu penyelesaian dalam masalah UP sekitar 26%. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu meskipun perbedaan tidak signifikan, software menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan UP daripada dispersi pemecahan. Dalam menyelesaikan waktu untuk UP adalah 2 kali lipat dari dispersi untuk DP, menunjukkan perbedaan pribadi dalam keduanya. Menyelesaikan prosedur dan cara mengungkapkan tindakan dan pikiran mereka. Satu-satunya perbedaan yang signifikan dalam waktu penyelesaian diperoleh untuk elaborasi mental dari situasi bermasalah di dunia biasa, membangun model situasi, konstruksi model fisika dari pemodelan fisika, dan tindakan kebalikannya, instansiasi di masing-masing dari 3 tindakan. Tindakan ini bersama mengambil rata-rata 22,2% dari total waktu penyelesaian untuk masalah tidak ditentukan UP seperti yang dinyatakan sebelumnya. Ini adalah hasil yang diharapkan sesuai dengan hipotesis 2.1. Waktu penyelesaian yang tersisa tidak berbeda secara signifikan untuk atau UP. Persamaan dan perbedaan dari ketujuh jurnal. Persamaan ketujuh jurnal tersebut yaitu dalam pembelajaran semua berbasis problem. Sedangkan perbedaan ketujuh jurnal tersebut yaitu penggunaan model pembelajaran berbasis problem, hasil penelitian, dan beberapa metode penelitian yang berbeda. Itulah hasil pemaparan analisis ketujuh jurnal. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.